Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita dan untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan sebagai Raja yang Maha Kuasa. Kita sujud menyembah kepadanya. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
layak disembah, Kaulah yang layak ditinggikan, dan Kaulah yang layak dimuliakan. Kami bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus kami sebagai umat manusia dari dosa dan maut. Tuhan, saat ini kami mau datang memuji dan memuliakan Engkau. Engkau siapkan hati kami Tuhan agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan keadaan yang baik Tuhan, agar bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan beribadah kepadamu. Kami akan memuji Engkau lagi, Engkau berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. 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 Ya, pada pagi hari ini karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang menjadikan kita sebagai orang yang merdeka, dan kita diberi pilihan, kita diberi bebas untuk memilih. Tetapi kita sebagai umat yang percaya, kita harus memilih yang terbaik. Benar? Amin. Dalam hidup kita, yaitu kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka dari itu mari kita mengangkat pujian Pilihanku.
Masih semangat? Amin. Kurang bersuka cita ini. Masih semangat semuanya? Amin. Ya, karena kita di sini adalah kita dari berbagai ras, berbagai suku daerah, kita berkumpul bersatu di dalam rumah Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan bersama-sama. Benar? Dan mari kita naikkan tiba saatnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya itu saya ingin membagikan satu kesaksian. Jadi tahun 2020 akhir, pertengahan ke akhir, saya pernah ikut Bible study selama 6 bulan. Karena waktu itu kan COVID kan, jadi kita semua nggak bisa keluar kan, maksudnya nggak boleh sembarangan keluar rumah. Jadi selama 6 bulan saya ikut Bible study, 3 bulan teori dan 3 bulan outreach. Nah, dan pada saat pada saat teori ada satu pembicara yang mengajar tentang doa syafaat. Nah, di situ dia mengatakan kalau sebagai pendoa syafaat, ternyata kita itu sebagai jembatannya orang lain untuk Tuhan gitu. Jadi kita saat berdoa syafaat bukan untuk diri kita, tetapi berdoa dari orang lain untuk Tuhan. Jadi kita jadi jembatannya gitu. Nah, di situ dia katakan karena kita sebagai jembatannya orang lain, bukan hanya orang lain tetapi juga
jembatan untuk berdoa kepada pemimpin, berdoa kepada bangsa dan negara, bahkan pun hal-hal yang terjadi di luar sana. Kita itu sebagai pendoa syafaat, kita sebagai jembatannya gitu. Kita yang mendoakan mereka untuk Tuhan. Nah, di situ dia mengatakan karena kita sebagai jembatannya orang lain untuk Tuhan, kita juga harus menyiapkan hati kita gitu. Kita juga harus mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita gitu. Kita harus benar-benar bersih, maksudnya kita harus benar, karena kan kita mendoakan orang lain. Jadi sebagai jembatan ya kita harus kokoh juga gitu. Kita harus harus kokoh, karena gak mungkin kan kalau jembatannya rapuh, orang lain gitu tidak bisa lewat. Jadi sama seperti kita juga sebagai jembatan, kita juga harus kokoh, di mana kita harus lebih dekat kepada Tuhan, harus tetap terus bersandar kepada Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya kita. Nah, pada saat ini kita akan berdoa syafaat, ya kita akan mendoakan bangsa negara kita, mendoakan pemimpin, bahkan pun mendoakan hal yang terjadi di luar sana. Sebelum kita berdoa, ya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian penyembahan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang Dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kami rindu melihat
Tuhan, biar pujian ini sungguh boleh menjadi kerinduan hati kami. Pada hari ini kami bersyukur sebagai anak-anak muda yang ada di tengah-tengah Indonesia. Kami boleh mengingat akan kasih setia dan karya Tuhan yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah bangsa ini. 80 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa ini dalam kemerdekaannya. Dan pada hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak muda-Mu, kami rindu Tuhan pada hari ini untuk boleh sungguh-sungguh membawa bangsa kami di dalam doa kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya Engkau yang boleh menuntun setiap mereka ketika mereka menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin kami dari tatanan yang tertinggi sampai terendah dalam bidang mereka masing-masing. Ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, biarlah mereka boleh melakukannya dengan hati yang mengasihi bangsa ini. Bukan untuk kepentingan pribadi mereka, keuntungan pribadi mereka. Kami sungguh berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang menjalankan jabatan mereka hanya untuk keuntungan mereka, Tuhan mohon Engkau yang boleh menggelisahkan hati mereka. Mereka boleh melihat rakyat Indonesia, mereka boleh melihat bangsa ini Tuhan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa di tengah-tengah kondisi bangsa kami dalam perekonomian Tuhan, di tengah-tengah politik, di tengah-tengah bangsa ini dan juga kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menolong setiap pelaku ekonomi yang ada. Engkau yang boleh tolong setiap aparat keamanan yang ada, sehingga Tuhan bangsa kami Tuhan boleh semakin lagi mengalami pemulihan hari lepas hari. Mereka yang sedang bergumul dengan perekonomian, Tuhan mohon Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang buka jalan Tuhan, sehingga kami boleh melihat satu kali nanti bangsa kami boleh pulih, bangsa kami perekonomiannya Tuhan boleh semakin membaik. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang di luar sana, mereka yang belum mengenal Tuhan, bahkan suku-suku bangsa Tuhan yang ada di tengah-tengah Indonesia. Mereka Tuhan yang belum Tuhan mendengar tentang Injil-Mu. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memakai setiap misionaris yang ada, Engkau pakai setiap lembaga misi yang ada, Engkau pakai gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan-pelayanan misi yang dikerjakan, mereka yang belum mengenal tentang kabar keselamatan itu, mereka pun boleh beroleh bagian Tuhan. Mereka boleh mendengar Injil itu, bahkan mereka boleh menjadi Tuhan anggota-anggota kerajaan Allah, menjadi keluarga Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Bapa yang di surga, pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, bersyukur kalau Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Pakailah Tuhan kehidupan kami, pakai kesaksian hidup kami, sehingga melalui hidup kami yang mencerminkan Kristus, kami pun boleh menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan mereka boleh sungguh menyaksikan Kristus hidup di dalam hidup kami. Pakai setiap anak-anak muda-Mu, pakai tutur kata mereka, perbuatan mereka, pikiran mereka, sehingga boleh sungguh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ini doa kami bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah seperti pujian yang kami nyanyikan Tuhan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari setiap problema yang ada. Kami rindu Tuhan, Indonesia boleh sungguh dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan setiap seru doa kami. Teman-teman, mari menutup doa syafaat kita bagi bangsa kita. Sekali lagi kita mau naikkan referen dari pujian ini. Kita mau katakan bagi bangsa ini Tuhan, kami berdiri. Kami berdiri dan membawa
kuasa pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Teman-teman, dengan tetap berdiri, mari sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk untuk teman-teman. Saatnya kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendaku kau hadir untuk mengangkatku.
Tuhan, Engkaulah andalan kami, termasuk ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hati kami yang gelap, hati kami yang kotor, Tuhan bersihkan dan Tuhan terangi dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah Roh-Mu menolong kami untuk bisa memahami dan belajar bersama kebenaran firman-Mu, dan juga biarlah Roh-Mu juga menolong hamba-Mu yang sederhana dan bodoh ini untuk bisa memaparkan firman dengan jelas, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, biasanya duduk sendiri gitu ya. berdiri sendiri, duduk sendiri gitu. Saya duduk sendiri soalnya, kalau kalian duduk bareng-bareng, bingung kan? Iya, anyway. Ya, siang hari ini kita akan membahas sebuah tema, The Open Letter of Christ. Ya, saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari 2 Korintus 3. 2 Korintus 3, sebenarnya kita akan hanya membahas satu ayat saja, ayat yang ketiga, tetapi agar memberikan konteks bersama-sama, maka kita akan bacakan 2 Korintus 3, ayatnya pertama sampai ayatnya yang ke-6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Izinkan saya untuk membacakan surat ini. Ya. LAI memberikan judul Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Apakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamulah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, saya ajak kita sama-sama baca ya ayatnya yang ketiga yang menjadi sentral dari pemberitaan firman ini. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengar tapi juga menyimpan firman dalam hati, dan tidak hanya menyimpan tapi firman itu bertumbuh, berakar dalam dan berbuah dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, ini namanya Mr. Branjin. Mr. Branjin, dan yang di sebelah kanan itu, kanan benar, sebelah kiri itu adalah kakaknya, namanya Botham Jean. Pada bulan September tahun 2018, Botham Jean yang adalah seorang WL di gerejanya, WL di kampusnya di Harding University, sedang duduk-duduk nonton TV, makan es krim di sana, dan tiba-tiba seorang polisi wanita yang namanya Amber Guyger ini masuk ke dalam apartemennya. Dan terkejut di sana, langsung mengeluarkan pistol dan langsung menembak mati Botham Jean. Kok bisa? Saudara, ternyata Amber ini salah masuk rumah. Dan karena ketegangan rasial pada saat itu, bahwa ada orang kulit hitam selalu dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang punya niat jahat, dan mungkin pada saat itu dianggap sedang merampok.
Kalau dipikir-pikir ngerampok kok enak makan es krim di depan TV ya. Salah banget. Tapi yang terjadi adalah dia panik, dia mengeluarkan pistolnya dan alih-alih menembak kaki atau tangan saja yang melumpuhkan, dia menembak mati. Orang pria berumur 26 tahun yaitu Botham Jean. Lalu yang di sebelah kanan itu apa? Yang di sebelah kanan itu adalah adiknya yang bernama Brand Jean. Umurnya 18 tahun. Di pengadilan, di tengah semua orang menuntut agar polisi ini dihukum minimal di atas 30 tahun penjara. Sang adik mengatakan bahwa aku mengampuninya dan izinkan aku untuk memeluk dia. Aku mengampunimu dan aku berharap engkau tidak usah dihukum berat. Saudara, ini disiarkan ke seluruh dunia. Dan dunia membaca satu pesan yang sangat jelas. Bahwa kasih Kristus itu lebih kuat daripada kekuatan dendam. Teman-teman, peristiwa itu menggambarkan dengan nyata apa yang Paulus tuliskan di ayat yang ketiga ini. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh hati, yaitu hati manusia. Teman-teman, pada saat itu seorang pengkhotbah atau guru kalau mau pergi ngajar ke kota lain, itu lebih baik di dalam budaya Yunani itu membawa suatu yang namanya epistolesistake. Wah, apa itu Pak? Udah gak usah dipikirin ya. Itu namanya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini seperti ini misalnya. Misalnya saya mau mendaftar pekerjaan begitu ya. Saya mau melamar pekerjaan misalnya pada Ibu Emma. Lalu karena saya melamar pekerjaan pada Ibu Emma, lalu saya diberikan surat pengantar oleh Ibu Josephine misalnya, Ibu Josephine. Josephine langsung senyum-senyum ya. Saya diberikan surat pengantar oleh Ibu Josephine, dibilang bahwa Ibu Emma ini adalah Pak David ini adalah orang yang cakap dalam mengerjakan hal-hal demikian. Nah, itu namanya surat rekomendasi. Nah, surat itulah yang membuktikan kredibilitas dari sang pengajar ini atau dari sang pembicara ini. Jadi surat pengantar resmi dari tokoh terkenal dan orang-orang di Korintus sebagian menuntut Paulus ini ditanya gitu. Mungkin ada yang gak kenal, ada yang kenal karena Korintus ini sebuah kota metropolitan yang besar gitu ya. Ibaratnya macam kayak Surabaya lah ya, kayak Surabaya gitu. Lalu beberapa jemaat di gereja itu, mungkin gerejanya besar gitu ya. Lalu tanya gitu Pak, kon sopo gitu kan, ibaratnya kan tanya, wong iki sopo sih gitu kan. Nah, harusnya biasanya dalam kebiasaan Romawi, maka aku iki lo, ini lo. Nah, terus nunjukin suratnya. Seperti itu kira-kira. Jadi Paulus dituntut untuk membawa surat rekomendasi atau surat pengantar. Lalu Paulus menjawab, loh, surat pengantar, saya nggak butuh surat rekomendasi yang ditulis di atas kertas papirus ini, nggak butuh. Kalian itu loh, surat Kristus. Loh ya apa sih Paulus ini? Ditanya, dimintai surat nggak mau ngasih, terus malah balik ngomong, kamu itu yang surat Kristus. Tapi Paulus mau bilang gini loh, loh kalian itu loh sekarang ini loh yang sedang duduk ini, kalian itu kan aku yang ngajarin. Hidup kalian itu loh yang adalah bukti dari pengajaranku. Lebih daripada itu kata Paulus, lebih daripada itu, bukan cuma itu adalah surat yang membuktikan diriku, tapi surat itu adalah surat dari Kristus. Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus, surat ini sumbernya dari Kristus. Saudara,
Kata yang digunakan Paulus di sini menunjukkan sebuah kepunyaan, bukan sekedar kepunyaan, tetapi sumbernya. Artinya apa? Artinya jemaat Korintus adalah bukti dari karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Bahkan Paulus tidak mau mengakuinya bahwa kalian ini loh murid-muridku, aku sing ngajari kowe. Enggak ngomong gitu dia. Paulus bahkan tidak berani mengakui bahwa itu adalah hasil pengajarannya. Dia bilang, kalianlah surat Kristus. Paulus hanyalah seorang pelayan. Dia hanyalah sebuah pena yang menuliskan surat tersebut. Ini artinya apa, saudara? Ini teman-teman, artinya identitas kita sebagai orang percaya itu tidak ditentukan oleh kredensial manusia. Bukan karena tanda tangan tokoh yang terkenal, bukan juga karena penghasilanmu, juga bukan karena saldo ATM-mu, bukan karena wisuda ijazahmu, bukan. Identitas kalian adalah di dalam Kristus. You and me. Berharga karena Kristus. Saudara, hari ini kita banyak mencari validasi dari surat rekomendasi dunia. Wajar ya. Karena memang dunia menuntut kita seperti itu. Bahkan kadang-kadang bukan surat rekomendasi gitu ya, nilai sekolah, jumlah follower, koncone sopo gitu ya. By the way, kalau ngomong-ngomong follower saya juga ribuan, bos. Cek aja, D4, D3N. Hampir 4.000 follower saya. Baru 4.000 sombong, belum 10.000 loh padahal. Tapi apakah itu menentukan siapa saya di hadapan Tuhan? Bukan. Ya, jumlah follower, nilai sekolah, prestasi, pengakuan orang lain. Saya nggak bilang itu nggak butuh loh ya, enggak. Tapi nilai keberhargaan kalian tidak sekedar ditentukan oleh hal itu. Hidupmu bukan sekedar brosur promosi dirimu. Dengan siapa kamu hang out, kemana kamu nongkrong, kamu sekolah di mana, nilaimu berapa, remedi apa enggak. Nilaimu enggak berhenti di sana, bro. Nilaimu berharga karena Kristus sudah mati untukmu dan untuk saya. Kalian adalah surat Kristus. Sehingga apa? Sehingga siapapun kamu, apapun tingkat pendidikanmu, apapun pekerjaanmu, apapun ijazahmu. Pertanyaannya adalah, apakah orang bisa menemukan Kristus dari hidupmu? Bukan hanya sekedar pencitraan pribadi. Mengapa ini menjadi penting? Karena hidupmu dikerjakan atau ditulis oleh karya Roh Kudus di dalam hatimu. Lalu hidupmu adalah hal yang tidak bisa kalian sembunyikan di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Ada orang yang bisa bersembunyi seumur hidupnya, nggak kenal siapa-siapa, tinggal di goa, nggak ada di goa. Tinggal di kamar, nggak keluar, nggak bergaul. Setiap orang itu hidupnya terbaca dan terbuka di hadapan orang. Oleh karena itu, hidup kita yang adalah surat Kristus itu penting. Karena surat itu berasal dari karya Kristus dalam hidup kita. Jadi teman-teman, identitas diri kita berharga karena Kristus. Dan berikutnya identitas itu ditulis Roh Kudus di dalam hati kita. Paulus menulis ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu tetapi pada loh-loh hati.
Saudara, ini sebuah kontras yang indah ya. Tidak ditulis dengan tinta. Pernah nggak punya ini ya, punya punya ini nih apa namanya, slip ATM. Slip ATM saldo, kalau ngeprint saldo, terus beberapa bulan kemudian slip transfer gitu, terus kita butuh gitu. Terus iki piro ya ngono, nggak kelihatan tulisannya. Tintanya pudar. Tahu nggak kenapa tintanya pudar? Karena tintanya pakai tinta thermal, namanya printer thermal namanya. Printer thermal memang tidak untuk jangka panjang. Itu untuk cepet-cepetan gitu loh. Red keluar gitu, ya udah cendang di foto gitu kan misalnya. Kalau mau jadi bukti. Saudara, tinta bisa pudar. Bahkan tinta spidol permanen di papan tulis pun bisa hilang dikasih minyak kayu putih. Tinta bisa pudar. Tapi karya Roh Allah kekal dalam hidupmu. Tuhan memberikan perintahnya pertama kali di perjanjian lama. Lewat apa saudara? Lewat loh batu. Ingat ya, lewat loh batu Tuhan yang menuliskan, terus Musa yang gubrak gitu kan kena. Enggak pakai gitu, enggak pakai gubrak ya. Pokoknya udah ada loh batunya dipegangin, itu isinya 10 perintah Allah. Tuhan menuliskannya dalam bentuk fisik. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, ini adalah penggenapan nubuatan dari Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu Tuhan juga berkata kepada Nabi Yeskiel, firmannya bunyinya gini nih, Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Allah menaruh hukumnya bukan cuma di Alkitab atau di handphonemu, tapi Allah dengan kuasa Roh Kudus menuliskannya di dalam hatimu. Teman-teman, karya yang Kristus lakukan di kayu salib bukan hanya sekedar tinta ditato di bisepmu, enggak. Karya Kristus kekal dan permanen dalam hidupmu. Darah yang dicurahkannya menebusmu dari hukuman dosa yang seharusnya kalian terima. Karya kayu salib yang mungkin kalian tidak pernah bisa pikirkan seberapa dalam dan lebarnya kasih Allah. Tetapi itu yang kalian lakukan, itulah yang Dia lakukan di dalam hidupmu, dan itulah yang harusnya merubahmu. Ada beberapa kata yang penting sekali yang dituliskan di sini ya, bahwa hukum itu tertulis di dalam loh hatimu. Kata yang digunakan itu seperti bahasa Inggris ini mirip dengan bahasa Yunaninya. Dia memakai kata engraving. Engraving itu artinya bukan cuma ditulis, tapi diukir. Lihat ya, kalau kayak di depan gedung ini ada kan ukiran tuh ya. Kalau mau peresmian tuh kan ukiran. Nah, dituliskan di sini bahwa firman Allah itu engraving in your heart. Diukir dengan sempurna. Yang artinya karya Roh Kudus dalam hidupmu itu permanen. Dan kepermanenan itu diberikan di dalam hatimu yang hidup.
Ini artinya Roh Kuduslah tinta hidup yang menuliskan kasih, pengampunan dan kesabaran di hati kita. Bukan sekedar Alkitab yang kita baca, bukan sekedar firman Allah yang kita bawa dalam handphone kita, tetapi kesadaran dalam hidupmu ketika engkau mau berbuat salah, ketika engkau mau berbuat hal yang berdosa, ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, ketika engkau marah, ada suara kecil dalam hatimu. Itulah karya Roh Kudus yang mengingatkanmu. Teman-teman, kita bisa nulis caption yang indah di Instagram kita ya. Profilnya dikeren-kerenin nih. Nggak apa-apa sih, bagus juga. Ada teorinya, SEO namanya teorinya ya. Kalian bisa menuliskan profil Instagram yang keren di bio-nya. Tapi sekali lagi itu hanya tinta digital. Tinta digital yang dilihat hanya di sini. Begitu lihat aslinya, cocok apa enggak gitu kan? Wah, ternyata cocok, puji Tuhan kalau cocok. Kalau nggak cocok jadi masalah gitu ya. Roh Kudus menuliskan identitas kita jauh lebih dari sekedar tinta digital. Tapi dia menuliskannya di dalam hati. Nah sekarang masalahnya adalah ketaatan. Kalau karya Tuhan sudah dinyatakan dalam hidupmu. Sekarang pertanyaannya, mau gak dengerin katanya Roh Kudus? Mau gak dengerin? Saya percaya ya anak-anak di sini ya, setiap kali mau jatuh dalam dosa, saya percaya Tuhan pasti berkarya. Tuhan ngomong sama kamu sebenarnya. Kalau kalian sudah benar-benar diselamatkan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Cuma masalahnya kamu memilih mendengar apa enggak. Tinta digital yang sudah dituliskan, tinta dari roh yang sudah dituliskan dalam hatimu, mau kamu nyatakan apa mau kamu edit? Kalau kamu mau mengedit sendiri dengan ketidaktaatanmu, ya terserah. Sama seperti tindakanmu yang sibuk chatting di tengah dengar khotbah, itu pilihanmu. Saya tahu Roh Kudus sebenarnya berbicara pada kamu dan tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Tapi sekali lagi itu pilihan. Nah kalian bisa memilih untuk tidak taat, bisa banget. Tapi percayalah kalau Tuhan tetap sayang sama kamu. Tapi kalian akan lebih bisa menikmati kasih Tuhan itu di dalam ketaatan. Nah yang penting ketika kalian mau taat, maka inilah bagian yang indah. Ketika surat itu dibaca oleh semua orang. Saudara di ayat kedua ditulis gini nih, surat kamu atau dirimu itu dikenal dan dibaca oleh semua orang. Ini pakai kata yang penting ya, saya sebenarnya gak terlalu suka mengeluarkan kata-kata Yunani dan sebagainya itu kayak iya-iya-o gitu ya. Tapi ini penting, sekali ini penting. Dia menggunakan kata anaginoskomene. Anaginoskomene, ada bagian yang penting di sini. Ada dua bagian yang penting. Satu adalah bagian ginosko. Ginosko itu artinya mengenal. Ginosko itu artinya mengetahui. Ginosko itu artinya punya relasi. Bahkan ginosko itu dipakai sebagai bahasa halusnya dari hubungan intim dalam bahasa Yunani. Saudara, hidupmu seharusnya dikenal oleh orang. Orang tahu bahwa kamu adalah orang Kristen dari hidupmu, bukan dari kartu pelajarmu, bukan. Bukan dari ijazahmu bahwa kamu Kristen, enggak, dari hidupmu. Orang kenal ketika kamu keluar dari pagar, kamu menyapa orang, ketika kamu berteman, ketika kamu berelasi dengan orang lain, orang tahu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Orang akan ginosko dengan kamu. Dari apa? Dari tingkahmu bosku. Kelakuanmu itu loh. Mencerminkan enggak kalau kamu anak Tuhan? Coba tanyakan sama dirimu sendiri. Kira-kira koncoku, percaya enggak nih aku wong Kristen? Atau malah, kok niku Kristen toh? Gak tau nang gereja. misalnya loh ya, misalnya.
Lalu anaginosko-mene itu artinya tidak hanya dibaca, tidak hanya diketahui, tapi berulang-ulang diketahui, berulang-ulang dibaca. Coba kalian pikirkan sekarang, sebutkan 3 orang yang paling sering ketemu dengan dirimu setiap hari. Pikirkan sebentar. Lalu tanyakan. Berani gak tanya sama mereka? Menurutmu aku iki orangnya ya apa? Anaginosko-mene. Apakah suratmu dibaca dan dikenal orang sebagai surat yang seperti apa? Teman-teman, dunia membaca hidup kita. Setiap teman sekolah kita, setiap teman kampus kita, dia akan menilai dan dia akan memberikan sebuah kesimpulan akan siapa diri kita. Pengenalan itu bisa dalam bentuk integritas. Pengenalan mungkin dilakukan dengan diam-diam dalam hati mereka. Coba cek media sosialmu. Berani gak sekarang tunjukin kolom search Instagrammu? Ya, itu ada sebuah mujizat ilahi namanya algoritma. Oh, algoritma. Algoritma itu adalah sebuah mujizat yang akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya di dunia maya. Apa yang kamu share? Siapa yang kamu follow? Bagaimana algoritma sosmedmu? Oke, kita mendarat lagi ke dunia ya. Di rumah kamu gimana? Paling gampang itu tuh katanya, tahu nggak? Tanya sama pembantumu, siapa dirimu? Tanya sama supirmu, siapa dirimu? Yang punya driver, yang punya ART ya, coba tes. Mbak, menurutmu aku iki sopo? Aku iki apik ndak orangnya? Coba. Orang membaca. Kadang-kadang orang membaca, orang nggak ngomong sama kita. Tapi orang akan percaya, diberkati, karena melihat siapa kita sebenarnya. Atau bahkan di jalan, mungkin kalau sama orang kenal sungkan gitu ya. Tapi di jalan gitu ya, nyetir kalau disalip, klakson dong, tat gitu ya, misalnya. Kepotong dikit, wajar, balik dipotong, dipepet no meneh gitu kan. Mumpung gak kenal, kalau kenal gak berani, ternyata yang dipepet, dosenku ternyata misalnya. Lu mateng salah gitu ya. Teman-teman, orang mungkin gak pernah baca Alkitab, tapi orang lihat hidupmu sebagai surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Orang misionaris yang sudah lama melayani di Afrika, ia jarang berkhotbah panjang tapi hidupnya penuh kasih, dia menolong, dia mau mendengarkan orang. Dan satu hari seorang pemuda datang kepadanya dan ngomong gini, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya sudah melihatnya di dalam hidupmu. Banyak orang gak akan buka Alkitab, tapi mereka kenal kita dan tahu siapa kita. Dan sekarang pertanyaannya, apakah hidupmu mengisahkan Kristus? Teman-teman, saya mau cerita tentang ART saya ya. Ini sekali lagi saya bukan mau mengatakan bahwa hidup saya kudus, mulia, suci gitu, enggak. Tapi satu hari ART saya ngomong sama saya, dia lagi cuci-cuci gitu ya, saya lagi bikin kopi gitu pakai mokapot. Dia ngomong, Pak,
Wong Kristen itu ancane beda ya Pak. Hah, ngomong Mbak, tiba-tiba ngomong, tiba-tiba sekonyong-konyong ngomong wong Kristen itu beda gitu ya. Loh kenapa Mbak? Bedane apa? Iya, kayak ini loh Pak, kayak bapak sama Cece ini loh. Manggil saya bapak, manggil istri saya Cece. Wes Mbak ini. Kayak bapak sama Cece ini loh. Loh kenapa? Kami kenapa? Iya, loh kadang-kadang aku tahu aku tuh goblok Pak. Salah aku tuh ngene. Tapi aku itu loh, mesio bapak itu atau Cece tuh marah sama saya. Tapi aku nih enggak tahu dipisui ya mbak kalian. Oh gitu ya. Loh emangnya kamu kalau di rumah lain dipisui mbak orang? Yo enggak juga sih Pak. Tapi beda Pak, beda. Bapak sama ibu itu bukan juga sabar, bukan sabar. Tapi ya itu tadi, aku itu enggak pernah dikasari di sini. Dan aku lihat ada majikanku yang lain lagi, ini karena pembantunya ini ya pocokan tuh apa sih namanya? Warnen, bahasa Surabaya warnen, kalau orang Jawa Tengah ngomongnya pocokan. Warnen, nah warnen itu artinya dia kerja di beberapa rumah. Jadi dia ngomong bahwa ada bosnya satu lagi yang juga dia tahu bahwa orang itu rajin ke gereja dan sebagainya. Dia juga ngomong sama kayak majikanku yang satu itu. Persis kayak bapak sama Cece ini. Tapi Pak tak omong ya Pak ya, iku mereka gitu. Tapi wong tuane lah Pak, waduh kuasar Pak, nek nyaneni aku wes metu kabeh. Kata-kata mutiarane. Makanya mereka nggak akur karena itu anaknya itu baik mbak bojone, dia bilang. Oh gitu ya Mbak. Saya terkejut karena ternyata orang melihat hidup saya. Ya, dan berani ngomong akhirnya. Lu mateng kon, ya apa cerita nenek tiba-tiba saya pernah melakukan satu hal yang mungkin tidak berkenan dan sebagainya. Dan bukankah kalau di rumah ya, ini semua orang kalau di rumah kan paling nyaman kan ya. Kita kalau di kampus, kalau di sekolah kan masih bisa jaim. Tapi kalau di rumah kan sudah no jaim-jaim ya toh. Nah saat Anda no jaim-jaim itu tadi loh. Orang lihat Kristus gak dalam hidupmu? Karena enough said tentang hidup saya. Mari kita lihat terusan dari cerita pagi tadi. I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please?
anak umur 18 tahun, dia mengampuni pembunuh kakaknya. Seorang polisi yang dengan careless menembak mati kakaknya dan seharusnya menerima hukuman minimal 99 tahun. Dia mengatakan dia mengampuni kakaknya. Dan dia mengatakan, aku berharap kamu menerima Kristus. Saudara, kesaksian apalagi yang tidak lebih kuat daripada itu? Inilah surat Kristus yang hidup. Pada akhirnya kisah ini tidak berakhir dengan sangat manis ya. Karena akhirnya dengan segala kecacatan hukum di Amerika, polisi ini dihukum sangat ringan. Hanya dihukum 10 tahun penjara. Dari tuntutan awal itu minimal harusnya 28 tahun hukumannya. Banyak orang kecewa, menganggap bahwa hukum sudah bisa dibengkokkan. Tetapi menurut saya yang jauh lebih penting daripada sekedar menghukum Amber Geiger adalah ketika ini menjadi kesempatan bagi sang adik untuk menunjukkan kasih Allah yang nyata kepada dia. Sang hakim Tammy Camp, tadi kelihatan di belakang ada pelang namanya. Setelah memberikan keputusan, dia memberikan sebuah Alkitab kepada polisi ini. Saudara, saat hidupmu seandainya bisa dikasih subtitle, apakah subtitle itu menceritakan Kristus, karya dan kasih-Nya di dalam hidupmu? Yang lain boleh lupa, tapi ini gak boleh lupa. Hidupmu adalah surat terbuka dari Kristus. Pastikan orang yang membacanya mengenal Dia, bukan melupakannya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuliskanlah kisah-Mu di dalam hati kami. Hapuskanlah goretan-goretan lama dosa kami. Dan ukirlah kasih-Mu di dalam kami dengan Roh-Mu yang hidup. Jadikanlah hidup kami surat yang indah dan terbuka, agar siapapun yang membacanya dapat menemukan Kristus di sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya terberkati, amin. Ya, saya juga terberkati dari firman yang telah disampaikan, di mana dibilang hidup orang percaya adalah surat Kristus. Siapapun kamu adalah surat untuk Kristus. Di mana Roh Kudus yang menulis pada loh hati kita dan pastikan orang membaca Dia dan melihat Dia dalam dirimu. Dan pada siang hari ini kita akan persiapkan persembahan kita untuk beri yang terbaik buat Tuhan. Nama Yesus tersanjung tinggi.
menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita berdoa buat persembahan. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang setia, kami sangat bersyukur pada siang hari ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar ini menjadi buah yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami yang sudah memberi, berkati setiap studi, pelayanan, bahkan planning mereka Tuhan, bahkan keluarga mereka, kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami dan doa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini dan kita akan nyanyikan nyanyian penutup. Mari kita nyanyikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dancing my soul. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk, silakan bersatu teduh.
Oke, shalom. Shalom. Iya, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani di ibadah hari ini. Terima kasih juga untuk Pak David Aden yang sudah menyampaikan. Diingat baik-baik ya teman-teman ya, hidup kita adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Oke teman-teman, buat pengumuman seperti biasa ya, diingatkan kembali setiap minggu kita ada ibadah jam 11 di tempat ini. Kemudian teman-teman di minggu kedua hari Sabtu, itu ya tiap Sabtu kedua tiap bulannya ada GDG. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya kita udah 2 kali berjalan, teman-teman yang mungkin selama ini belum ikut di hari Sabtu untuk GDG, diundang ya untuk hari Sabtu kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian teman-teman kalau ada yang mau mengambil bagian di dalam pelayanan, sekali lagi boleh kontak ya ke pengurus, ke Cepipin. Dan juga teman-teman misalnya ada yang mau didoakan atau teman-teman ada yang mau sharing, mau cerita boleh kontak ke aku juga. Untuk pengumuman teman-teman cuma satu, di minggu depan diingatkan kembali kita ada olahraga. Jadi teman-teman yang minggu depan mau ikut sport boleh bawa segala perlengkapannya. Nanti minggu depan kita akan berangkat bersama-sama dari gereja menuju ke sekolah Gloria. Itu aja pengumumannya buat kita. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.